Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas macam-macam perdarahan pada kehamilan. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan soal, sebelumnya kita merefresh dulu materi yang pernah kita dapatkan saat kuliah ya. Jadi di sini perdarahan pada kehamilan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perdarahan pada kehamilan di bawah 20 minggu dan perdarahan pada kehamilan di atas 20 minggu. Jadi ada batasannya agar teman-teman bisa menjawab soal UKOM dengan cepat dan tepat ya. Jadi perdarahan pada kehamilan di bawah 20 minggu itu apa saja? Yaitu ada kehamilan ektopik terganggu atau KET. Terus yang kedua ada kehamilan molahidatidosa. Lalu yang ketiga ada abortus ya. Nah, lalu perdarahan pada kehamilan di atas 20 minggu itu ada plasenta previa dan juga ada solusio plasenta. Oke, kita bahas yang pertama, kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik adalah suatu kehamilan di mana sel telur yang dibuahi berimplantasi dan tumbuh di luar endometrium cavum uteri. Kehamilan ektopik dapat mengalami abortus atau ruptur pada dinding tuba, dan peristiwa ini disebut sebagai kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik dapat terjadi di luar rahim, misalnya dalam tuba, ovarium, atau rongga perut, tetapi dapat juga terjadi di dalam rahim, misalnya dalam serviks atau dalam tanduk rudimenter rahim. Sebagian besar kehamilan ektopik terganggu berlokasi di tuba, yaitu 90%, terutama di ampula dan di ismus. Tanda dan gejala dari kehamilan ektopik terganggu yaitu amenore, nyeri perut bagian bawah, gejala kehamilan muda, level hormon HCG rendah, perdarahan pervaginam berwarna coklat tua. Pada pemeriksaan pervaginam, terdapat nyeri goyang bila serviks digoyangkan dan cavum douglasi menonjol karena ada pembekuan darah. Struktur yang mengandung janin tersebut biasanya runtuh atau pecah pada usia kehamilan sekitar 6-16 minggu. Jadi pada kehamilan ektopik terganggu ini janin biasanya akan runtuh sebelum 16 minggu ya, karena janin itu semakin berkembang sehingga tempat dia nidasi atau berimplantasi itu tidak memadai ya. Jika tidak cepat ditindaki bisa fatal akibatnya ya. Jika misal janin berimplantasi pada tuba dan tidak cepat ditangani, bisa terjadi pecah ya pada tubanya dan bisa menyebabkan perdarahan. Oke, kita lanjut pada contoh soal KET. Seorang perempuan usia 22 tahun datang ke klinik bersalin mengeluh tidak menstruasi selama 2 bulan terakhir. Nyeri perut bagian bawah dan keluar darah berwarna coklat tua. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, belum ada pembukaan porsio, nyeri goyang dan planotes positif. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Abortus incipient, C. Kehamilan molahidatidosa, D. Abortus incomplete, E. Kehamilan ektopik terganggu. Nah, baik teman-teman, ingat ya, saat ditanyakan diagnosa, kita harus fokus dulu pada keluhan pasien ya, dan juga hasil pemeriksaan. Kita lihat bahwa pasien mengeluh tidak menstruasi 2 bulan terakhir. Jadi mungkin jika 2 bulan terakhir kemungkinan dia kehamilannya di 8 minggu ya teman-teman. Lalu nyeri perut di bagian bawah dan keluar darah berwarna coklat tua. Tadi sudah kita bahas ya, gejala dari KET itu ada perdarahan berwarna coklat tua. Lalu pada pemeriksaan kita lihat ada nyeri goyang ya.
Jadi jawabannya adalah kehamilan ektopik terganggu. Nah, ini adalah salah satu contoh soal mengenai kehamilan ektopik terganggu. Jadi teman-teman perlu diperhatikan supaya di kemudian hari jika ada soal yang seperti ini, teman-teman bisa langsung menganalisis. Sudah dibahas pada sebelumnya, jadi jika ada perdarahan berwarna coklat tua, dan yang paling penting adalah nyeri goyang, ya, nyeri goyang. Jadi biasanya itu adalah kehamilan ektopik terganggu ya. Dan ingat, kita lihat di sini tadi kehamilannya di bawah 20 minggu, 2 bulan terakhir atau 8 minggu ya. Dan nyeri goyang, lalu perdarahannya berwarna coklat tua. Nah, ini sudah bisa dipastikan bahwa pasien tersebut mengalami kehamilan ektopik terganggu. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Contoh soal selanjutnya mengenai kehamilan ektopik terganggu. Seorang perempuan usia 22 tahun datang ke klinik bersalin mengeluh tidak menstruasi selama 2 bulan terakhir. Nah, ini masih sama dengan sebelumnya soalnya ya. Nyeri hebat perut bagian bawah dan keluar darah berwarna coklat tua. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110 per 80 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, belum ada pembukaan porsio, nyeri goyang, dan plano tes positif. Apakah tindakan yang tepat pada kasus di atas? Baik teman-teman, perlu diingat, untuk menentukan tindakan yang akan kita lakukan, kita harus bisa mendiagnosa kasus di atas terlebih dahulu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa pasien ini adalah tidak menstruasi selama 2 bulan terakhir. Jadi kemungkinan hamil 8 minggu ya. Lalu ada perdarahan berwarna coklat tua. Dan saat pemeriksaan nyeri goyang ya, nyeri goyang dan plano tes positif. Jika nyeri goyang bisa dipastikan ini adalah kehamilan ektopik terganggu. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai bidan jika kita mendapatkan pasien KET ya? Apakah menganjurkan ibu untuk istirahat total ataukah memberikan vitamin kepada ibu atau melakukan kolaborasi dengan teman sejawat bidan, merujuk pasien atau memberikan pereda nyeri kepada pasien? Ya, tidak ya. Jadi kita sebagai bidan jika mendapatkan pasien dengan kehamilan ektopik terganggu, maka yang harus kita lakukan adalah D, merujuk pasien. Kenapa harus kita rujuk? Karena penanganan kehamilan ektopik terganggu itu harus dilakukan oleh dokter spesialis ya, oleh dokter spesialis kandungan. Yang pertama harus di USG dulu dipastikan jika memang kehamilan ektopik terganggu maka harus dilakukan pembedahan. Jadi seperti itu ya teman-teman, sebelum kita menentukan tindakan kita harus mengetahui dulu diagnosa apa yang terjadi pada kasus tersebut. Baik, kita lanjut pada pembahasan kehamilan molahidatidosa. Molahidatidosa yang dikenal awam sebagai hamil anggur merupakan kehamilan abnormal, merupakan tumor jinak yang terjadi sebagai akibat kegagalan pembentukan bakal janin, sehingga terbentuk jaringan permukaan membran vili yang mirip gerombolan buah anggur. Tanda dan gejala molahidatidosa terdapat gejala-gejala hamil muda, mual, muntah, pusing, terdapat tanda toksemia gravidarum, adanya perdarahan dalam jumlah sedikit atau banyak pada trimester 1 atau awal trimester 2 dengan tanda khas berwarna kecoklatan. Keluar jaringan mola seperti buah anggur atau mata ikan. Besaran TFU tidak sesuai atau lebih besar daripada usia kehamilan. Oke teman-teman, jadi kita harus mengingat ya, tanda dan gejala dari molahidatidosa. Gejalanya yaitu sama ya, seperti kehamilan pada biasanya, tapi dia perdarahan kadang ada pengeluaran jaringan seperti anggur atau mata ikan. Lalu pembesaran TFU tidak sesuai atau biasanya lebih besar ya. Misal pasien
A datang, dia kehamilannya masih 2 bulan, tapi TFU-nya lebih besar, seperti kehamilan 6 bulan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan soal, ini contoh soal molahidatidosa. Seorang perempuan usia 21 tahun datang ke BPM mengeluh tidak menstruasi selama 2 bulan terakhir dan keluar darah berwarna coklat tua. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110 per 80 mmHg, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, belum ada pembukaan porsio, planotes positif, TFU setinggi pusat. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? A. Abortus imminens, B. Abortus incipient, C. Kehamilan molahidatidosa, D. Abortus incomplete, E. Kehamilan ektopik terganggu. Oke teman-teman, seperti tadi pada pembahasan sebelumnya ya, untuk menentukan diagnosa kita fokus pada keluhan dan hasil pemeriksaan. Kita lihat keluhannya tidak menstruasi selama 2 bulan terakhir, berarti jika 2 bulan terakhir kira-kira usia kehamilan itu adalah 8 minggu ya. Lalu keluar darah berwarna coklat tua. Dan kita lihat pada hasil pemeriksaan ada TFU setinggi pusat. Nah, TFU setinggi pusat biasanya terjadi di kehamilan 6 bulan ya teman-teman, atau 24 minggu. Nah, pada pasien ini kehamilannya baru 2 bulan atau 8 minggu, yang mana TFU ini lebih besar daripada usia kehamilan. Nah, sudah ada tadi di pembahasan sebelumnya, jika TFU lebih besar daripada usia kehamilan, maka biasanya ini adalah kehamilan molahidatidosa, gejala dari kehamilan molahidatidosa. Jadi teman-teman bisa fokus ya, bisa langsung cepat menganalisa bahwa jika TFU-nya lebih besar daripada usia kehamilan, maka bisa dicurigai pasien tersebut mengalami kehamilan molahidatidosa. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut pada video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.